Balik lagi di YouTube kita, di channel kita, channel Nyap Nyap. Jadi di video kali ini kita ada konten baru. Jadi kita mau cerita yang Horor-horor. tapi nggak sehoror muka-muka kita sih. Tapi kita bakal Cita-cita horor sambil makan sesuatu yang pedas menurut kita yang sangat sambil challenge juga gitu. biar aja dong. Jadi nih kita bakal challenge. Kita di sini punya sepiring mie, you know, tunjukin dong. beda ya warnanya, nggak tahu kenapa. Enggak, ini merah, ini cuma kena lighting aja. Jadi Tuh, lihat deh. Ini pucet ya, pucet banget Lanjut ya. banget ini. Kayaknya nggak pakai lipstick, jadi pucet. Ini lihat. Jadi kita bakal cerita horor sambil makan mie pedas ini gitu. Jadi mie-nya lu mau tahu mie apa ini nih? Korean spicy, Mie Korean Ini spicy. sedap. Korean Subasi yang Pasti lagi. yang iklannya Siwon. Mungkin nanti kalau misalkan bisa dapat mau endorse kita nggak apa-apa Boleh, kok. Boleh banget. Kita tunggu. Jadi langsung aja ya. Jadi kita mau cerita horor. Oke, siapa nih? Ini Oke. pengalaman kita pribadi Pengalaman ya. kita pribadi ya. Jadi kita cerita horor sesuai yang apa yang kita alami gitu, dimanapun, Kayak kapanpun. kapanpun. Anytime. Nah, Oke, siapa yang mau cerita duluan? sweet aja nggak sih? Sweet Hong Kimpa. Ayo. Ayo. Gram. Gue. Oke. Gue udah belum makan ya. Jadi kalau misalkan dibilang cerita horor itu sebenarnya di rumah gue ada beberapa kali cerita horor. Kayak misalkan waktu kecil dulu, waktu SD, gue ingat banget waktu SD, gue baru pulang dari sekolah. Terus tuh pas nyampe rumah tuh Kosong. nggak ada orang, nggak ada orang. Gue nggak tahu itu nggak ada orang. Oh iya, terus? Terus kan namanya bocah kan pulang kalau misalkan pintunya dikunci kan, kirain emaknya tidur kan ya. Jadi gue udah kayak assalamualaikum gitu loh. Terus tiba-tiba Soalnya banget loh. bener, terus tiba-tiba tuh ada yang jawab gitu loh. Tapi suaranya kayak kakek kayak waalaikumsalam. Tapi nggak kayak bener kayak waalaikumsalam. Tapi lebih kayak lebih dalam lagi dan lebih lambat lagi gue. Gue suaranya kecil. Kakek Sugiono bukan? Aduh enak dong. Tapi itu kondisi rumah kosong. Rumah kosong dan gue Oh, lu masuknya ke rumah kosong? Ya langsung aja deh. dan gue mikir kayak gini, siapa gitu kan. Gue langsung kayak keluar rumah, maksudnya keluar dari gerbang itu, terus langsung kayak ke tetangga, mama mana gitu kan. Terus mama lagi pergi ke warung gitu kan. Gue langsung samperin tuh, tau gak sih? Gue langsung bilang kayak, ma itu tadi di rumah ada yang jawab salam Ipan gini gitu. Terus kata mama Tapi gue, kakek lu ada nggak di dalam? enggak itu tuh Nah, itu rumah lagi kosong kosong banget gitu. Dan itu tuh mama gue bilang udah nggak apa-apa gitu. Nah terusnya Tapi sebelumnya dari anggota keluarga lu udah pernah ada yang ngalamin juga nggak? Atau nah kalau kata yang mama, ngalamin percis gitu? mama gua kayak Oh. itu malah kayak ditampakin sama kakek-kakek. Jadi gua mikir kayak oh berarti itu kakek-kakek beneran dong. Ada. Nah, kalau kata mama gua tuh kakek-kakek itu apa sih kayak pakai dread. Enggak kok dong. Apa sih namanya kalau misalkan orang-orang pesantren ngomong pakai apa coba? Gak. Kacang cowok. Enggak, mes jubah sama aja. Iya itu pokoknya kayak gitu. Pakai sarung putih gitu loh. Terus jenggot panjang. Kata mama gue itu baik. Sebenarnya kayak menjaga rumah gitu. Cuma kan ya namanya bocah kan Takut ya. takut. Nah Iya, terusnya iya. gue juga pernah tuh satu lagi itu baru tahun ini dan itu tuh awal bulan Di kosan apa gimana? di rumah, lagi di rumah dulu. Itu jadi kayak kalian tahu kan kalau misalkan tempat cuci piring rumah gue. Orang nggak bakal tahu. Iya kalian tahu kan. Nah itu tuh malam-malam abis maghrib pokoknya setengah tujuan gitu loh. Nah adik gue tuh lagi main di halaman rumah. Di depan. Nah sama teman. Nah terusnya tiba-tiba tuh ada kayak bocah gitu lari gitu loh ke dalam ke area dapur. Dari luar. Hah, terus gue bilang gini, Andri jangan situ. Padahal Ngapain? bukan dari lu. Bukan, dan itu pas gue lagi mau ke situ, ke arah situ mau ngambil anduk. Wow. Pas gue liat nok, nggak ada. Tahu nggak sih gue langsung kayak brrrr gitu, langsung merinding banget. Lu pasti nggak jadi mandi deh kalau kayak gitu. Iya coy, gue nggak gitu. Atau jangan-jangan baknya lu pindahin ke kamar. Gue takut Lu ada di kamar. Gue takut gitu. Lu kata mama gue, paling itu lagi sama mana gitu orang bilang. Bener. Berarti rumah lu termasuk rumah yang lumayan sering di Gue nggak ngerti, nggak paham. Terusnya juga ingat gak sih waktu SMP lu bilang rumah gue bau apa? Pelatih.
Terus gue mikir kayak bau melati apa gitu, padahal di rumah gue tuh nggak ada melati. Pas kapan? Waktu SMP, waktu gue sama Heru lagi balik ngambil apa ya? Ijazah tuh. Waktu kita belum temenan sama ini. Iya, ngapain sih lo? Pokoknya pas lagi itu terus tiba Heru bilang kayak, rumah lu bau tai gitu. Bau melati. Gue kayak pedes gear. Tapi kalau buat apa ya? Kalau waktu lu ngalamin seumuran gitu berarti otomatis kan emang serem ya kalau buat bocah-bocah kecil gitu kalau ngalamin. Tapi kalau kita karena udah gede, kayak udahlah, gitu mungkin ya udahlah gitu. Terus juga di kosan mungkin juga mereka juga lebih takut ke kita gitu. Kita mungkin makanya kan kita lebih serem dari orang. Terus juga di kosan gue juga pernah ngalamin beberapa kali. Kalau misalkan di kosan pertama itu, gue pernah ngalamin kayak perpan ketindihan. Terus bener kayak ketindihan kayak nggak bisa ngomong. Sumpah bener nggak bisa ngomong. Keringetan. Pokoknya udah kayak deg-degan kan. Gue belum pernah sih kalau orang perpantau, cuma kalau dengar cerita. Deg-degan banget. Terusnya kayak mau ngapain susah banget. Dan gue tuh kayak untungnya itu kan katanya kalau misalkan kita perpan sambil melek itu pasti kayak ngeliat sesuatu ya. Untungnya tuh gue perpan itu lagi merem kayak udah sadar tapi merem gitu kayak gitu loh. Nah terusnya gue pernah tuh di kosan yang lama itu lagi nyuci di belakang. Nah terus tuh tiba-tiba kalian nggak kalau misalkan ada orang lewat set gitu dari belakang kerasa kan udah gitu kayak dari sudut pandang mata ini pasti kayak ada ngeliat gitu kan. Gue pernah kayak gitu, gue pikir orang, tapi pas gue tengok ke kamar mandi tuh lagi pada kosong semuanya, udah bener kosong. Padahal kalau misalkan orang kamar mandi kan pintu itu jam berapa? Itu tuh udah sore gitu. Itu lo mandi sore gitu ya? Gua kira lu nyucinya malam gitu. Enggak, gue nyuci malam udah takut banget. Soalnya itu pertama kali gue nyuci sore hari. Tuh. Terusnya kalau di kosan baru, gue pernah ngalamin. Tapi di kosan lo itu orang-orang juga pernah ngerasain nggak? Pernah ngalamin nggak? Ngalamin, cuma kayak nggak terlalu dia anggap gimana ya? Nggak terlalu kayak ya udahlah mungkin gitu loh. Habisnya nanti apa? Gua keburu habis duluan. Oh gitu. Tapi ya lumayan sih. Serem nggak sih? Masih wajar sih kalau menurut gue. Karena soalnya pasti ada aja gitu di setiap tempat tuh. Karena kan emang kita hidup juga berdampingan. Betul. Terus udah gitu pas di kosan baru gue. Jadi gue pertama kali tuh di kosan itu, kosan A. Nah, terus gue pindah tuh pas bulan April 2019. Sampai sekarang masih kos itu. Itu tuh sebulan gue tinggal di situ. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kamar mandinya di dalam pasti bau kan? Iya. Nah tapi itu baunya tuh beda dan itu kayak baunya tuh muncul itu pas maghrib doang. Maghrib doang. Tiap maghrib doang. Baunya bau apa? Kayak bau apa ya? Anyir terusnya bangke gitu loh. Dan gue pikir kayak ini gue yang jorok atau gimana? Gue itu di kamar mandi lo, kamar mandi dalam. Iya, gue mikir kayak ini gue yang jorok apa gimana? Sampai gue tuh kayak gue sikat-sikat gitu loh. Ternyata selama seminggu tuh bener-bener masih bau gitu. Tapi baunya cuma kayak pas maghrib doang. Jadi tiap maghrib kamar mandi lu mengeluarkan bau. Iya, cuma pas seminggu pertama kali gue situ ya. Oh itu mungkin kayak mereka tuh mau kenalan gitu nggak sih? Jadi kayak sebulan pertama kali gue tinggal situ tuh ada satu masa seminggu full itu tuh bener-bener kayak bau. Gitu terus. Bau. Tapi kayak makin lama tuh kayak jarang-jarang gitu. Udah gitu yang paling gue kayak takutin itu kayak malam itu ada kayak duk gitu di plafon. Gue takut banget waktu awal. Lu bisa tikus aja sih bang. Nah gue mikir gitu, tikus atau kucing atau gimana gitu kan. Gue mikir gitu cuma kayak lama-lama takut sendiri lah. Sebenarnya pasti kita punya satu titik di mana takut juga gitu. Mereka. Tapi jangan berlebihan karena mereka itu kayak apa sih kayak mereka tuh gitu loh. Bisa kalau kita takut, mereka kan bisa tahu kan. Kalau kita hanya ngerasa takut, nah mereka tuh makin menjadi-jadi gitu. Jadi udah anggap aja ya lah mantan doang gitu, biasa aja udah gitu, nggak usah terlalu digubris. Udah sih mantan, cuma mantan udah buang. Anggap aja nggak kenal mantan. Gitu. Apaan sih? Oke, terus dari Ilham. Enggak lagi kita sweet dulu anjir. Oh iya, sweet. Santai dong, gas banget. Gunting kertas batu. Batu. Gunting. Aduh, ngek gue. Lu menang. Lu menang, gue menang. Iya. Wow, serem banget anjir. Belum. Itu enggak, gue kayak inget waktu ditinggalin.
Canda-canda. Kan kalau sekarang sih gue alhamdulillah belum pernah ngalamin. Maaf, ini kesedakan. Minum. Berat banget. Lu udah apa? Gue biasa aja tuh. Beda varian ya, mohon maaf. Enggak ya, sama dong Mi. Kalau sekarang tuh gue udah nggak pernah sih semenjak SMP sampai sekarang gue hampir nggak pernah ngalamin nih hal yang aneh-aneh. Di mana, di rumah? Nah, di rumah apa kejadian gue sehari-hari. Tapi kalau dulu pas gue 6 tahunan SD lah gitu, gue sering banget main tuh kayak maghrib tuh masih biasa ya. Dia kalau baca kampung. Enggak, gue juga di kampung. Terus habis itu dulu tuh gue main tuh pohon bambu. Gue di bawahnya ada kuburan. Gue tuh lari-lari tuh cerita situ sama teman gue. Udah kan ya, capek ya kan lari-lari. Iyalah jelas. Udah. Serem banget. Itu bagian terserem sejauh ini ya. Gue balik ke rumah, posisi rumah kosong, soalnya kan Posisi lu. Kenapa sih kok perasaan lu rumahnya pada kosong? enggak, maksudnya bapak gue kan lagi jualan, kakak gue kerja. Terus habis itu gue balik kan ya, nungguin kakak gue pulang gitu. Nungguinnya dalam apa di luar? Di dalam, di luar ya, di luar. Jadi di luar. Gak kayak gue kayak duduk terus sambil gitu, ngambil pikiran. Oh kayak ala pantai ya, kayak poster gini, gitu. Terus gue tuh tiba-tiba malam nih. Tiba-tiba melek. Enggak. melek gitu. Enak dong. Hah? Masih Enak. Udah bisa. bego sumpah. Gue kayak ngeliat. Lah kan posisi lu merem, kok bisa lihat? Kayak dari dalam mata tuh kayak ngebayangin sesuatu nggak sih? Nah ya kayak gitu, kayak ngehayal tapi iya kayak lagi mandi gitu kan, terus tiba-tiba keramatan, terusnya kayak merem gitu. Kalau ini kan mikir yang enggak tuh. Kayak Sugiono gitu. gue posisi gue masih di situ, tapi gue ngeliat kalau yang di tempat main gue tadi itu kayak banyak banget pocong, kayak banyak pocong. Wow. Terus Enak banget. kayak bener-bener kayak pocong tuh banyak. Ini Terus nyamperin gue diem doang. Kenapa? Gue bener-bener kayak di yang orang tahu tuh kalau pocong tuh loncat-loncat ya. Iya. Enggak. Oh langsung maju gitu, langsung. Enggak, pelan-pelan. Jadi terus Pas lu nengok dia berhenti dulu gitu. dekat, Coba gue takut. Kok dibuat mainan sih? enggak, pas dia dekat. Terus lu baru banget. Enggak, jadi gua enggak kayak ngerasain, Ada. maksudnya enggak ngerasain gua Waduh. gerak apa gimana, enggak, gua kayak udah gini aja gini. Tapi pas gua sadar ternyata di gua tuh udah di kasur, terus rame banget orang. Katanya gua kesurupan. Serius, sumpah demi. Serem banget. Sumpah, berarti dia masuk ke dimensi lain dong kalau kayak gitu. Iya. Kalau nggak langsung berarti lu kayak diikuti nggak sih kayak gitu tuh? Iya sih kalau kata gua. Iya. Itu nama gue merinding banget sumpah. Katanya gua di situ gua marah-marahin. Pas gua kesurupan tuh gua marah-marahin orang yang di situ katanya. Mana apa? Nggak tahu deh. Ngomongin apa? Pokoknya ngomongin Anjing gitu. enggak gitu juga. Enggak. Ngomel-ngomel gitu ya. Pokoknya ngomel-ngomel gitu. Aing mochi. Terus kayak sambil ngegerem gitu apa? Marah tapi gitu. Kenapa gue merinding? Abis itu udah tuh gua udah sadar. Terus pas gua kecil, mas ya, pas gua disunat. Umur? Belum, umur berapa ya? 6 tahun deh. Nah itu berarti masih sama dong umurnya. Tadi 6 tahun ya gua. Iya, tadi lu bilang 6 tahun. Ya pokoknya sekitar, maksudnya nggak jauh-jauh dari jarak-jarak itu. Iya. Berarti lu emang dari kecil udah sering baca tempel sama gitu kali ya? Ya, kan besoknya sunat. Terus malamnya tuh gue masih kayak biasa-biasa aja. Gue ke toilet, pengen pup. Pocongnya nyunat. Enggak, itu kayak kejadian tadi tuh. Ada orang nyamperin gue. Lah kata gue mau pup nih, kok ada yang nyamperin. Tapi lu kondisi sadar? Ada. Maksudnya itu bentukan orang atau gimana? Soalnya gue juga kayak gimana ya? Kalian tahu nggak sih kayak bola-bola hitam terus kayak jalan gitu? Oh ya. Itu gue pernah dulu kayak dari ini gitu gue tuh kayak duduk gitu.
Kalau kata orang nggak ada apa-apa, tapi gue gini sendiri. Itu kok lu pada serem ya? Enggak, itu kalau itu kan kayak benda ya, tapi kalau gua tuh benar-benar Orang. orang benar orangnya nggak gua kenal. Soalnya emang itu kan kalau orang Sunda kan kalau misalkan sunatan otomatis kan rame ya hajatan itu. Tapi benar itu kan kalau di rumah kan otomatis lingkungannya sekeluarga, pasti gua pasti tahu. gua kenal semua nih. Tapi itu gua nggak kenal tuh, dia nyamperin, habis itu benar-benar pas udah di dalam gini, gua nggak sadar. Gue gak sadar lagi dan itu kejadian kayak gitu lagi. Kapan lagi? Oh. Berarti emang dari kecil tuh udah suka di itu ya, tempelin. Gue tuh kayak dulu tuh gampang ngerasain, terus gampang Nyaman. iya gampang nyaman, setan pun nyaman sama gue gitu. Terus sekarang gak nyaman ya, agak nyebel. Lu agak sensitif berarti Iya dulu orangnya. sensitif banget. Katanya tuh ada kakek-kakek yang mau disuguhin kopi sama pisang. Jadi tuh lewatnya tuh perantaranya tuh gua. Dia minta. Ada lagi. Lu kan tidur sama nenek gua ya dulu di rumah nenek gua nih. Kan kalau rumah dulu kan bilik Bambu gitu ya. bilik bambu. Bambu yang dianyam. Maksudnya itu. Terus lantainya juga belum di keramik. Cuma kayak baru di semen doang gitu. Oh iya. Gue tidur tuh di ranjang gitu sama nenek gue tuh. Pas itu nenek gue tuh bilang ke gue pengen ke toilet dulu. Kata gue pengen ikut, nenek pengen ikut kata gue gitu. Ya udah ayo. Nah sedangkan dulu itu belum ada toilet, maksudnya nenek gue belum punya toilet di dalam rumah. Di luar. Toiletnya tuh di luar, otomatis harus keluar dulu. Lu jauh nggak sih jaraknya? Biasanya gitu. Kita di Lumayan jauh maksudnya. Lumayan jauh, terus kesononya tuh kayak masukin kebun kosong gitu apa? Gelap. Terus gelap ya, bener cuma bawa apa sih? Kayak lilin gitu. Kalau bahasa Sundanya mah palita gitu ya. Palita harapan. Gue yang megang terus habis itu udah belum ada apa-apa tuh. Masih biasa aja. Gue tidur lagi. Selang beberapa menit, belum tidur nih, baru menjamin mata doang. Ada yang nangis di kolong ranjang gua. Tapi lu sadar gak? Sadar, nenek gua juga denger. Terus? Ada yang nangis, bener-bener nangis. Oh, ini nggak? Sumpah. Nangis, bener-bener. Tadi serius ya? Itu lihat. Nah, Lu kan? Nggak tahu dia jangan tahu. Gitu. Gang. Ini ranjang nih, ranjang. Ini gua di atas, di bawahnya tuh ada suara yang nangis. Itu jelas banget kayak. Udah. Kan kalau dulu kan belum ada, maksudnya HP belum banyak HP Android gitu kan, dulu kan makanya HP Nokia biasa. Terus belum di nenek gue juga kayak belum punya HP gitu, nggak pakai HP gitu. Kenapa lu? Terus itu nggak sebentar, jadi itu awalnya tuh di kolong banget, terus tiba-tiba kayak suaranya nggak jauh. Kalau kata orang dulu itu kalau nggak jauh katanya dekat. Kalau dari jauh dia dekat. Kalau dekat jauh. Otomatis Dia ngedeket dong. nah, dia suaranya juga jauh, dan ngejauhnya itu maksudnya bukan pindah arah apa gimana, dia tuh malah ngelilingin rumah nenek gua. Wow. Dia itu nangis tapi Berarti- kayak sambil jalan gitu. Berarti kayak kalau misalkan dia ngejauh, berarti kayak secara nggak langsung dia ngelilingin lu dong sama nenek lu. Iya. Kan suaranya jauh kan, sambil katanya keliling kan. Heeh. Berarti kan Gua nggak cara tahu, logika gitu kan ngeliling lu. Heeh. Sumpah serbat. Sumpah gue merinding loh, ini gue merinding loh. Sumpah demi apapun gue merinding loh. Nggak gimmick lu. Ini benar ya, ini beneran Terjadi. gua ngerasain kayak gitu. Dia ngeliling sampai itu nenek gua tuh sampai teriak-teriak manggilin Orang. Tetangga. enggak manggilin om gua, manggil om gua supaya keluar gitu. Sampai nenek gua suaranya habis. Bayangin dari jam 2 subuh sampai jam 4:30 emak gua teriak-teriak tuh Dari jam 2 subuh sampai sampai jam 5. Sumpah itu ya Allah 3 jam Nggak, teriak-teriak doang. itu nggak ada orang, nggak ada yang Enggak dengar. dengar. Sumpah gue mah kayak gitu ngeri loh. Ya, itu Tapi pas nenek lu teriak itu suara itu masih ada. iya masih ada. Wow. Jadi pokoknya selama dari jam 2 sampai jam 4:30 itu benar-benar suaranya dia nggak berhenti, full.
kebayang gak sih kalau misalkan itu Emang film? rumah yang om lu itu jauh? Pinggir-pinggiran, maksudnya ini rumah nenek gua nih sebelah Lu jangan sini. ngagetin dong ngomongnya, kaget gua. Jadi kayak apa ya, maksudnya kayak di Gua sudah ngebayangin lu. dimensi lain gak sih kayak gitu. Gue juga mikir loh kayak, hah itu kan deket ya. Soalnya kalau misalkan deket kan pasti secara nggak Setidaknya juga walaupun itu otomatis misalnya kalau misalkan itu kan orang lain juga pasti ada yang dengar gitu. Nah, Orang kencang banget. Gue juga kayak karena mak gue juga sambil gitu. Jadi posisi ini rumah nenek gue nih. Samping persisnya itu kontrakan. Terus sebelah, maksudnya deretan sini tuh rumah masih saudara-saudara. Tapi nggak ada yang dengar. Yang di kontrakan pun nggak dengar. Terus Terus habis itu pas udah mau azan subuh baru mereda. baru hilang. Tapi tahu gak pas pagi-paginya suara nenek gua habis. Karena teriak. Nggak bisa ngomong. Jadi bener-bener kayak ngomong tuh kayak kudu Tapi napas doang. pas pagi-paginya pasti rame kan, langsung rame kan. Nggak langsung rame. Jadi tuh ada tetangga yang rumahnya lumayan jauh ngedenger suara nenek gua. Teriak. Coba dia ngomongnya gini, mangkom kunaon peting-peting ngadengin suara gogorokan gitu. Jadi tuh kayak kenapa tuh kok mangkom malam-malam teriak gitu. Terus katanya iya semalam tuh ada yang nangis ada gitu. Tapi bener-bener yang di situ nggak ngedengar, yang ada di lingkungan rumah nenek gua. Sumpah. Dan kayak sampai situ doang, masih ada gua. Mulai ada kuntilanak terbang keliling ngelilingin kasur. Guru nyamperin gua. Kenapa? Tapi gua mau nggak jawab nih. Tapi gua Nggak bisa. nggak bisa.